Kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi yang indah. Kami percaya hari ini adalah milik Tuhan. Engkau beserta hamba-hambamu yang hari ini ada tugas yang indah untuk kami boleh memuliakan namamu. Engkau beserta dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur pada saat ini kembali kita ada. Saat ini sebagaimana kita ada. Tuhan sudah berikan kita kesehatan dimanapun kita berada pada saat ini. Saya percaya Bapak Ibu juga bersuka cita walaupun hanya di rumah. Tetapi hadirat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bersyukur kepada Tuhan. Tetap kita mau agungkan Dia. Kita mau tinggikan Dia, Bapa kita yang baik. Bapa kita yang luar biasa yang sudah memberikan perlindungan bagi kita hingga pada saat ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau agungkan Dia, Bapa kita yang baik. Dia yang tidak pernah tinggalkan kita. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Dan
Dimanapun kita berada saat ini, kita tetap bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia sangat baik dan sungguh baik bagi kita. Kita tetap ucapkan syukur dan terima kasih kita kepada Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bagi kita. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh yang beri hidupku. Kau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan sebentar dapat menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita bersama-sama. Haleluya. Biarlah kemenangan boleh terjadi atas kita melalui firman yang disampaikan. Biarlah kita dapat dikuatkan dimanapun kita berada. Haleluya, kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih
dapat merasakan kuasa yang tidak terbatas itu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemenangan boleh terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Kemenangan boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini. Engkau hadir di dalam hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan atas kami. Walaupun kami terbatas adanya. Mungkin kami ada di rumah kami masing-masing saat ini Tuhan. Kami percaya jamahan-Mu tidak kurang atas kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau akan jamah kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Biarlah segala hormat, kemuliaan, pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau layak menerimanya. Terima kasih Bapa, terimalah pujian kami. Terimalah pengagungan kami. Biarlah berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, kami mau buka hati kami. Berfirmanlah bagi kami. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hati kami. Urapi hamba-Mu Bapa. Lidah mulut hamba-Mu Engkau urapi. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, kemuliaan, pujian dan syukur kami hanya bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat
berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu, Saudara sekalian dapat mengikuti dengan baik walaupun di rumah masing-masing untuk acara-acara gereja dan juga ibadah secara online yang dilakukan oleh gereja kita. Nah, dalam beberapa hari ini kita sudah banyak mendengarkan tentang bagaimana peranan Roh Kudus itu dalam setiap hidup kita orang percaya. Bahkan di dalam doa-doa, dalam kepenuhan Roh Kudus, kita juga dibimbing, bahkan diarahkan betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam hidup kita. Nah, saya akan mengajak kita bersama untuk kembali membaca ayat yang tidak asing lagi bagi setiap kita, khususnya sejak peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Tapi saya akan baca saja dari ayat 3 sampai ayat 5. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima dikatakan demikian firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, dari pembacaan kita pada hari ini, saya akan memberikan tema renungan kita, yaitu jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Setiap kali kita mendapatkan sebuah larangan, maka larangan itu pasti akan ada risiko. Sejak peristiwa Taman Eden pun demikian. Ada sebuah larangan. Dan ketika larangan itu dilanggar, maka akan ada akibatnya. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana murid-murid ketika itu, saya rasa bahwa seperti kita ketika kita berpisah begitu lama dengan seseorang yang kita kasihi, lalu kemudian waktunya Tuhan berikan untuk kita bisa bertemu, maka ada sukacita, ada ketenangan, ada kegembiraan yang tidak dapat terlukiskan. Dan itu yang telah terjadi kepada murid-murid Yesus ketika itu. Walaupun Yesus yang tadinya mereka harapkan, lalu kemudian dia disalibkan tetapi dia bangkit. Dan ketika kebangkitannya itu membuat satu sukacita harapan baru dalam hidup mereka. Tetapi ternyata rasa-rasanya sukacita itu tidak bertahan lama. Kenapa? Karena hanya 40 hari saja dia bersama-sama dengan mereka. Dan dikatakan berulang-ulang kali bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka. Bagaimana Yesus mengajarkan mereka tentang apa? Bukan tentang hal yang ada sekarang ini. Tetapi Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga. Yaitu masalah hal-hal yang kekal. Berulang kali Yesus menampakkan diri ketika mereka dalam keadaan yang takut di sebuah ruangan oleh karena situasi yang ada di sekitarnya sangat mencekam bagi mereka yang selama ini bersama dengan Yesus.
Sehingga ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam hidup mereka. Tetapi dalam tubuh kebangkitan, Yesus menjumpai mereka dan memberikan kata-kata dorongan, kata-kata penghiburan, jangan takut karena ini aku. Dan ketika sekarang dikatakan dia akan pergi, dia akan naik ke sorga. Sementara situasi yang ada di sekelilingnya di Yerusalem ketika itu masih dalam keadaan yang mencekam. Bahkan pemuka-pemuka Yahudi itu sangat merencanakan untuk menghambat dan tetap menghambat. Bahkan pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh agama pun demikian. Untuk bisa menghambat orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dalam situasi seperti ini, mereka tetap dalam keadaan yang menakutkan secara manusia. Tetapi ketika Yesus mengerti tentang perasaan, keadaan daripada murid-murid, orang percaya bahwa mereka membutuhkan sesuatu dalam diri mereka. Dan tidak selamanya Yesus dalam keadaan yang sama untuk bersama-sama dengan mereka. Sehingga Yesus katakan, nantikan janji Bapa dengan catatan jangan tinggalkan Yerusalem. Artinya apa? Mereka masih ada dalam situasi yang mencekam, dalam situasi yang menakutkan. Tetapi justru berita yang didapatkan dari Yesus adalah supaya tetap ada walaupun dalam situasi yang tidak menguntungkan itu. Yaitu jangan tinggalkan Yerusalem. Yang boleh saya katakan bahwa seolah-olah Yesus katakan jangan tinggalkan masalah yang sedang terjadi di sekitar. Tetapi nantikan sampai kamu diperlengkapi. Dan sebuah kata-kata nantikan bukan sesuatu yang mudah. Banyak orang yang tidak sabar untuk menanti. Sehingga orang bisa potong kompas. Bisa mencari caranya sendiri. Bahkan jangankan manusia pada umumnya. Juga telah terjadi kepada Abraham. Ketika dia dijanjikan tentang anak perjanjian itu. Dia pun berpikir bersama dengan istrinya. Mana mungkin di usia yang sudah sangat lanjut untuk bisa mendapatkan keturunan. Dan itu menanti dan tidak menjadi kenyataan. Walaupun kesabaran itu ada, tetapi seringkali batas kesabaran itu ada di dalam diri kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Abraham pada akhirnya mengambil jalan pintas yang bukan anak perjanjian dan membuat satu masalah yang besar di kemudian hari. Nah, kita kembali kepada apa pesan Yesus yang dikatakan jangan tinggalkan Yerusalem. Makna apa yang terkandung di dalam kata-kata jangan tinggalkan Yerusalem? Ada sesuatu yang akan terjadi yang belum mereka alami ketika itu. Dan kita melihat ini membutuhkan sebuah respon. Apakah respon yang baik ataupun respon yang tidak baik? Itu tergantung kepada setiap mereka yang mendengarkannya, yang menerima berita itu. Dan respon yang pertama yang saya bisa dapatkan yang terjadi pada murid-murid ini adalah bagaimana mereka mau mempraktekkan tentang apa yang Yesus katakan kepadanya dalam kesetiaan. Kesetiaan adalah hal yang sangat penting bagi kita. Setia untuk kita beribadah kepada Tuhan. Setia dalam rumah tangga. Setia dalam bekerja.
Dan ketika orang yang mau setia, karena Tuhan itu setia, maka kita dapatkan, bahkan Alkitab mencatat, dari 500 orang yang pernah melihat dengan jelas bagaimana Yesus yang telah hidup itu, berapa orang yang setia di dalam menantikan tentang janji yang dari Bapa itu. Kalau kita membaca dalam Alkitab ini, dalam Kisah Rasul, hanya ada 120 murid. 120 orang percaya, di mana 380 yang justru lebih banyak itu. Ternyata orang setia itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi mau tidak mau, untuk kita mengalami janji yang dari Bapa itu, tetaplah tinggal dalam kesetiaan. Karena kesetiaan adalah hal yang terpenting bagi kita. Bahkan Yesus katakan, orang yang setia sampai akhir, mereka itulah yang diselamatkan. Itu poin yang pertama yang saya ingin sampaikan pada renungan ini. Poin yang kedua adalah, ketika Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem, itu berarti jangan tinggalkan persekutuan. Bersekutu dengan Tuhan, itu artinya bersatu dengan Tuhan. Membangun sebuah keintiman kepada Dia. Yang saya katakan tadi, hanya 120 murid yang boleh ada. Mereka bersekutu, ingin mengalami tentang janji yang daripada Bapa itu untuk hidup mereka. Dan di dalam kitab Keluaran dikatakan di sana, berbakti itu adalah soal yang utama. Maka Tuhan akan memberkati makananmu. Juga Tuhan memberkati minumanmu. Dan segala penyakit dilalukan daripadamu. Kesetiaan dalam beribadah. Kesetiaan dalam bersekutu dengan Tuhan. Kesetiaan untuk mau melakukan seperti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Dan juga di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Supaya tidak meninggalkan pertemuan bersama-sama. Tetapi dalam pertemuan bersama-sama itu, kita saling dikatakan menasehati. Saling menasehati. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi ini adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Masalah kesetiaan. Masalah bagaimana hidup bersekutu dengan Tuhan. Dan kita lihat respon yang baik dari 120 murid ini. Dari 120 murid, maka mereka begitu setia. Mereka tekun. Mereka taat, dan mereka yang mengalami kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan ini adalah hal yang terpenting dalam hidup mereka, yang membekali hidup mereka untuk bisa menjalani hari-hari ke depannya. Oleh karena mereka tidak akan mungkin dengan kekuatan diri mereka sendiri. Bahkan firman Allah katakan bukan dengan kuat dan gagah, melainkan hanya dengan roh Tuhan, kuasa Tuhan yang memberikan kemampuan bagi setiap kita untuk kita diberikan kekuatan di dalamnya. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa betapa pentingnya penggenapan janji Allah itu dalam diri kita, yaitu kuasa Roh Kudus yang turun atas kita, yang tidak hanya sekedar kita peringati setiap tahun sekali, tetapi itu yang akan memimpin dalam hidup kita. Dalam Kisah Rasul, pasalnya yang kelima. Saya akan bacakan Kisah Rasul pasal 5, ayat 28 dan 29. Dikatakan demikian. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu.
Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, ini yang terjadi. Siapa Petrus? Kita tahu sebelum kuasa itu menguasai hidupnya, dia adalah seorang yang hanya berkata-kata, ingin bahkan sehidup semati dengan Tuhan. Tetapi nyatanya dia menyangkal. Dia menyangkal sampai 3 kali. Tetapi ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, kita membaca di sini. Dia katakan, bahkan ketika dia dilarang untuk memberitakan tentang Yesus, dia telah mengalami kuasa itu. Yang telah dijanjikan, nantikan sampai kamu diperlengkapi. Itu telah menjadi kenyataan dalam dirinya. Memberikan dorongan, keberanian. Memberikan gairah dan semangat dalam hidupnya. Sehingga dikatakan walaupun dia dilarang. Dalam tekanan, kesukaran, kesulitan yang terjadi. Tetapi dia semakin gencar untuk memberitakan. Dan dia katakan, kami lebih takut kepada Allah daripada manusia. Ini sesuatu yang luar biasa. Dibandingkan dengan kehidupannya yang lama. Dia sangat-sangat meyakini tentang kuasa itu yang telah bekerja dalam dirinya. Lalu yang kedua, kita lihat lagi di dalam pasal 4 dari Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 4 ayat 33. Dikatakan demikian. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Luar biasa. Hidup mereka berubah. Hidup mereka berubah. Mereka hidup dalam kasih. Mereka hidup satu dengan yang lain. Yang tidak menganggap lebih tinggi yang lainnya. Lalu dia merasa rendah. Tidak. Tetapi mereka hidup bersama-sama. Terjalin kasih mesra di antara mereka. Mereka maju bersama. Ada sebuah perubahan yang terjadi. Perubahan yang luar biasa. Yang telah dialami oleh murid-murid ini. Bahkan kalau kita membaca. Sampai-sampai mereka. Orang yang mampu. Bahkan menjual semua apa yang dimiliki untuk hidup bersama. Hidup kebersamaan itu terjadi. Perubahan itu yang tadinya ketika Yesus tidak ada, mereka akhirnya terpisah-pisah. Ada yang ke Emmaus, ada yang pada akhirnya ingin kembali lagi kepada profesi yang lama. Mereka tercerai-berai. Tapi sekarang mereka hidup dalam kasih sayang satu dengan yang lain. Dan tetap untuk diberi kemampuan memberitakan Injil. Memberitakan atau menyaksikan tentang Yesus. Perubahan yang terjadi ketika kita menantikan apa yang dijanjikan Bapa bagi kita. Dan apalagi dampaknya ketika kita merespon apa yang Yesus sampaikan kepada kita. Dalam pasal 4 dari Kisah Rasul ini, ayat 13. Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Luar biasa. Yang menjadikan Bapak, Ibu, Saudara dan saya menjadi orang yang luar biasa karena kuasa Tuhan yang menguasai hidup kita. Dan kita tetap memberitakan tentang nama itu, yaitu nama Yesus. Bukan diri kita sendiri yang kita banggakan. Menjadi orang yang luar biasa, walaupun dia adalah orang yang biasa saja. Dipandang oleh pemuka-pemuka, luar biasa orang ini. Dan mereka kenal latar belakangnya adalah orang biasa. Bahkan tidak terpelajar dikatakan dalam ayat 13 ini. Tidak punya pendidikan yang cukup.
Tapi ketika dia menyampaikan berita, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi berita itu yang disertai oleh kuasa Roh Kudus. Dan itulah yang menggema dalam setiap hati yang mendengarkannya, sehingga mereka kagum. Kita akan menjadi orang yang luar biasa, sekalipun hidup kita adalah biasa-biasa saja, karena kuasa Tuhan. Dan inilah yang Yesus inginkan untuk menjadi bahagian dari setiap orang percaya. Sehingga dia katakan, dia melarang, jangan tinggalkan Yerusalem, tapi nantikan sampai kamu diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Dan itu tidak terbatas. Dia tidak terbatas. Kuasa itu tidak terbatas. Dan itulah yang akan memampukan bagi setiap orang percaya, bahkan menjadi orang-orang yang dipandang oleh dunia, menjadi orang yang luar biasa. Karena Yesus ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu sebabnya ketika Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan memiliki apa yang disebut dengan kekuatan Tuhan untuk mampu hidup dalam kesetiaan, mampu hidup untuk mempertahankan persekutuan baik kepada sesama dan terlebih persekutuan dengan Tuhan, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Dan yang berikut bahwa ketika kuasa Roh Kudus itu turun atas kita, menguasai kita, maka Tuhan bahkan menjadikan kita orang-orang yang dipandang sebagai orang yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita, memberkati kita semua, dan tetap setia kepada Tuhan, tetap berharap untuk dikuasai Tuhan walaupun di masa yang sukar dan sulit ini. Kita tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang tetap menolong kita. Amin. Tuhan berkati kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah menjadi perenungan kami bersama di tengah masa yang tidak menyenangkan secara manusia. Tetapi Engkaulah kekuatan bagi kami. Biarlah lawatan melalui firman-Mu boleh menjamah dan memetraikan firman dalam setiap hati kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengumuman Minggu 7 Juni 2020. Yang pertama, ibadah mingguan dan ibadah tengah minggu
masih tetap kita lakukan secara online. Kedua, setiap Sabtu pukul 19 ada doa bersama juga secara online. Ketiga, kami atas nama Ibu Gembala dan pengurus gereja mengucapkan terima kasih atas persembahan dan perpuluhan yang Bapak, Ibu, Saudara sampaikan melalui rekening BCA. Persembahan dan perpuluhan Bapak, Ibu, Saudara sekalian sangat berguna dalam mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Keempat, untuk selanjutnya Bapak, Ibu, Saudara dapat menyampaikan persembahan atau perpuluhan melalui dua cara, yaitu 1. Tetap transfer ke rekening BCA 0374 340 723 atas nama Nyo Jong Bi. Yang kedua, memberikan secara langsung dengan mendatangi gedung SAP atau gedung Sinar Asih Persada setiap hari Minggu pukul 9 sampai 12. Nanti akan ada pengurus gereja yang akan membantu menerima persembahan atau perpuluhan Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman minggu ini, tetap di rumah, pakai masker saat keluar, menjaga jarak minimal 1 meter, dan sering-seringlah mencuci tangan. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Bersyukur kepada Engkau yang telah menolong kami. Memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh menguasai kami. Sehingga kami dimampukan walaupun hidup di tengah-tengah tantangan dan persoalan yang ada. Tapi ada kekuatan Tuhan yang bersama dengan kami. Dan Tuhan yang tetap memberkati hidup kami. Kalau mungkin ada jemaat-Mu yang sedang lemah, mari Tuhan kuatkan mereka. Kalaupun mungkin mereka yang sedang dalam keadaan yang tidak berdaya oleh karena persoalan, Tuhan berikan lawatan-Mu dan jalan keluar bagi mereka. Teguhkanlah firman-Mu atas hidup mereka. Dan Tuhan yang tidak terbatas itu, yang memampukan untuk dia bangkit dan punya gairah semangat di dalam beribadah kepada Tuhan. Berkatilah gereja-Mu di tempat ini Tuhan, dan juga yang ada di cabang Tugu Kulon. Berkati semua jemaat-Mu dalam usaha, pekerjaan yang mereka lakukan. Berkati mereka yang mengembalikan milik Tuhan ataupun dalam bentuk persembahan. Berkati mereka yang sudah melakukan tugas-tugas pelayanan, memberikan waktu, tenaga, pemikiran mereka untuk kelangsungan dari ibadah walaupun secara online ini. Tuhan memberkati setiap jerih lelah yang dilakukannya tidak menjadi sia-sia di hadapan Engkau.
Berkati juga pemerintah kami, Tuhan memampukan untuk menjalankan roda pemerintahan ini demi kepentingan masyarakat Indonesia. Pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah, Tuhan kiranya menolong. Memberkati juga para medis, mereka ada di garda terdepan. Tuhan beri kemampuan kepada mereka yang tidak memperhitungkan hidup mereka, nyawa mereka dipertaruhkan untuk menolong setiap korban yang ada. Dan doa kami, kiranya kami terlepas pada akhirnya dari COVID-19 ini, dan kami kembali lagi untuk melakukan aktivitas kami dengan bebas, untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Kami akan menerima berkat-Mu yang melimpah atas kami, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan dan semua aktivitas kami. Dan menerimanya dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.